Puji Tuhan, haleluya, keluarga besar GPDI El Shaddai yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan singkat pada hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama mengucapkan salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Biarlah ini boleh menjadi komitmen kita untuk senantiasa dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita berubah, kita berkarya, dan kita menjadi berkat. Kita baca di dalam Amsal Sulaiman pasal 26 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan, bila kayu habis, padamlah api. Bila penfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Bila kayu habis, padamlah api. Bila penfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Saya memberi tema bijak berbicara. Bijak berbicara. Bijak itu penuh dengan hikmat. Kalau kita berbicara harus berhati-hati. Salah satu isu sentral dalam kitab Amsal adalah penggunaan lidah. Lebih dari 150 kali Amsal menyebutkan masalah penggunaan bibir, mulut, dan lidah. Ini memperhatikan bahwa ketiga bagian tubuh tersebut itu mempunyai pengaruh penting dalam kehidupan manusia. Jadi mulut, bibir, lidah itu mempunyai pengaruh penting dalam kehidupan manusia. Surat Yakobus di dalam Yakobus pasal 3 ayat 6 dikatakan demikian. Dalam surat Yakobus 3 ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah itu adalah anggota tubuh yang sangat kecil, tetapi itu sangat membahayakan. Di dalam surat Yakobus dikatakan demikian, bagaimana bisa terjadi yang demikian? Kita melihat fitnah dan pertengkaran di antara fitnah dan pertengkaran yang dilontarkan. Lidah bagaikan kayu bakar bagi api. Kalau kayu itu dimasukkan untuk dibakar dengan api unggun, maka saat itu juga akan menyala. Begitu juga dengan lidah kita. Akan tetapi kita tahu api akan padam kalau kayu itu habis. Kalau di orang-orang desa itu masak dengan arang, dan kalau itu dapur itu diberi arang atau kayu lalu dinyalakan, tetapi begitu kayu atau arang itu habis, maka api pun akan padam, tidak akan menyala lagi. Api akan padam jika kayunya habis, maka pertengkaran pun akan terhindar kalau orang menghindari gosip dan fitnah. Seringkali ada gosip, ada fitnah yang membuat orang itu menjadi panas, menjadi membara seperti api. Tetapi kalau kita mau menghindari gosip dan fitnah,
maka kita akan terhindar dari itu semua. Lalu bagaimana jika kita harus berargumen? Bukankah kadangkala pertengkaran muncul dari adu argumentasi. Kalau kita berdebat dengan seseorang, itu seringkali membuat kita itu terjadi pertengkaran. Memang kita tidak bisa selalu setuju dengan semua orang, pendapat semua orang kita tidak akan selalu setuju. Dan mungkin saja butuh argumentasi untuk mengemukakan kebenaran. Maka untuk itu kita perlu berpikir sebelum berbicara. Kalau kita mau berbicara, kalau kita mau usul, kita harus lebih dulu berpikir apakah itu menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Tentu lebih baik kita menghindari pertengkaran yang tidak perlu terjadi. Kita tidak perlu untuk melakukan pertengkaran. Ternyata tidak semua perkataan yang baik lahir dari maksud yang baik pula. Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu orang, dulu saya pernah ada orang yang kalau kita khotbah seperti almarhum Bapak Pendeta Rombot mengatakan, kalau dia selesai khotbah dia lari, tidak mau ketemu dengan orang, dia takut disanjung, dan itu yang akan membuat dia jatuh dengan perkataan-perkataan yang manis yang seringkali akan membuat seseorang jatuh dari niat melindungi diri atau untuk keuntungan sendiri. Orang berdusta, kita suka, padahal orang itu hanya ingin supaya kita jatuh, kita dipuji-puji supaya kita jatuh. Dia bohong, dia tidak melakukan apa yang sebenarnya dan bermulut licin. Di dalam ayat 28 di dalam Amsal itu dikatakan bahwa ayat 28 dikatakan demikian, lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Mulut yang licin, mulut yang bohong itu mendatangkan kehancuran. Pura-pura memuji, di balik itu mempunyai tujuan supaya dia jatuh. Misalnya melontarkan sanjungan dengan tujuan agar orang lain itu yang melakukan keinginannya supaya dia jatuh, supaya dia percaya sanjungan orang itu kalau dia dipuji itu akan mudah jatuh. Atau seorang politisi yang memperoleh banyak suara di dalam pemilu. Kita di dalam pemilu itu seringkali ada orang-orang yang disogok dengan uang. Dan seorang politisi yang memperoleh banyak suara di dalam pemilu karena obral janji, nanti kalau saya jadi presiden saya beri kamu ini obral janji. Di dalam Roma pasal 6 ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah memerdekakan diri dari dosa. Mengatakan hal ini secara manusia karena
kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kemerdekaan dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran dan membawa kamu kepada pengudusan. Kita dianjurkan supaya seluruh anggota tubuh kita, tutur kata kita, lidah kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh memakai lidah kita ini untuk menjadi berkat, menjadi saksi, memberikan kekuatan bagi orang-orang yang lemah, memberikan penghiburan bagi orang-orang yang susah, dan lain-lain. Kata manis yang diucapkan ini dengan maksud buruk bagaikan setetes racun di dalam sendok madu, maka seindah apapun kata-kata, bila merupakan dusta, tetapi tetap saja merugikan orang lain. Kalau kata-kata yang manis tapi itu tidak benar kita lakukan, itu merupakan hal yang jahat. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hendaklah kita berlaku demikian. Kristus adalah kebenaran, maka segala pengikutnya kita pun harus berkata-kata dengan jujur berdasarkan kebenaran. Apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan semua itu dengan kebenaran seperti Kristus. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 0813 27420088. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sudah berbicara kepada kami sebagai anak-anak-mu, agar kami berhati-hati menggunakan lidah kami di dalam kami mengucapkan segala sesuatu. Biarlah lidah ini boleh kami pakai untuk menyaksikan cintamu, untuk menjadi berkat buat orang lain. Tolong seluruh keluarga GPDI El Shaddai, berkati mereka, pakai mereka semuanya, boleh menjadi alat dan saluran berkat-Mu. Terima kasih Engkau berkati Ibu Gembala kami yang dengan setia melayani kami. Tambah-tambahi hikmat, kekuatan, urapan yang baru setiap saat. Terima kasih memberkati multimedia dengan setia melayani kami. Balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepadamu lah keluarga GPDI El Shaddai bertopang. Mulai dari kandungan, Engkau yang selalu dipuji bagi banyak orang. Keluarga besar GPDI El Shaddai seperti tanda ajaib. Engkaulah tempat perlindungan keluarga GPDI El Shaddai yang kuat. Terima kasih Tuhan. Segala hormat syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.